Ya oke teman-teman, ini pisang Cavendish yang sudah mengeluarkan bunga jantung ya teman-teman. Ini Cavendish sebetulnya tanah yang tumbuh di tanah yang kurang subur. Ya ini sekitaran 1,5 tahun baru mengeluarkan bunga jantung karena ditanam di lahan yang tadinya lahan basah dan banyak berangkalan bekas bahan bangunan ya, teman-teman. Kalau kalau itu istilahnya limbah bahan bangunan. Cuman yang di sini heran adalah saya sendiri juga heran bahwa ini pohonnya dari kecil merah batangnya seperti pohon Cavendish pada umumnya, tapi ya seperti Cavendish pada umumnya, tapi dia susah untuk tinggi, teman-teman. Ini pendek banget. Kalau dibilang dwarf Cavendish, kalau dibilang dwarf Cavendish atau Cavendish kerdil, seharusnya sudah berbuah di umur 9 bulan atau 10 bulan. Tapi ini uh, hampir 1,5 tahun dan teman-temannya yang lain pun sudah pada dipanen ya teman-teman. Nah ini saya juga satu pohon ini aneh sendiri ya teman-teman. Tapi di sini kita lihat setelah 1,5 tahun pendek dan hanya tinggi sekitar 1,5 meter teman-teman. 1,5 meter pun kurang ya teman-teman. 1,5 meter kurang. Ya lihat, bisa kita lihat di sini 1,5 meter pun kurang. Tapi yang jadi saya heran itu teman-temannya yang lain 1,5 meter, bahkan hampir 2 meter, 2 meter lebih itu baru keluar jantung ya teman-teman. Ini hanya 1,5 meter kurang, bahkan dari satu setengah meter, 140 cm mungkin, tapi sudah keluar bunga jantung. Kalaupun ini Morosebo atau pisang dwarf Cavendish, itu ciri-cirinya juga tidak termasuk. Soalnya lama keluar jantungnya, sangat lama. Atau mungkin gara-gara tanah, mungkin pada waktu masih kecil, masih berupa bibit, mungkin saya tidak tahu kalau ini um, bibit Cavendish, bibit Morosebo. Jadi saya tahunya setelah keluar jantung karena tingginya hanya 1,5 meter kurang. Nah, kalaupun lama mungkin gara-gara tanahnya teman-teman yang kurang subur, tanahnya kurang nutrisi di bagian sini. Di bagian sana bahkan pisang kepok pun bisa tumbuh dengan subur ya teman-teman. Bisa tumbuh dengan subur. Pisang kepok kuning, kepok yang buahnya serbaguna. Nah, kalau ini mungkin Morosebo atau dwarf Cavendish, karena dua jenis itu jenis yang berbeda ya. Nah, mungkin dia tumbuh pendek ini gara-gara tanahnya yang nutrisinya kurang baik ya teman-teman. Dan ini sudah berapa kali di banyak tunas anakannya, sebetulnya sangat banyak, sekitar ada lebih dari 10, tapi saya potong terus dengan tujuan supaya pohonnya cepat tinggi, nutrisinya nggak terbagi. Tapi tetap saja teman-teman, tetap pendek dan akhirnya berbuah. Meskipun sangat lama, seharusnya bisa 8 bulanan, 9 bulanan, atau bulan ke-10, tapi ini sampai hampir 1,5 tahun. Nggak ngerti gimana. Padahal nggak terlalu jauh sama teman-teman yang lain.
teman-temannya yang lain. Pohon seperti ini, pisang Ambon, pisang kepok kuning. Di sana ada Cavendish juga yang anakan, yang baru didongkel dari temannya yang ini. Di sini kepok kuning yang tadi. Ya, memang agak mengherankan ya teman-teman. Tapi kita lihat nanti setelah berbuah, setelah bunga jantungnya keluar, nanti berbuah berapa sisir, kita lihat sisirnya gampang copot atau tidak. Kalau gampang copot berarti dwarf Cavendish atau Morosebo. Kalau ujung buahnya, lihat dari ciri-ciri buah, kalau di ujung buahnya agak lancip, berarti itu Morosebo. Kalau bukan, dan seperti Cavendish pada umumnya, berarti ini adalah jenis Cavendish cebol atau dwarf Cavendish kerdil ya. Mungkin ada yang tahu teman-teman ini pisang apa yang tumbuhnya lama, Cavendish. Ciri-cirinya sama, batangnya merah, tapi pas keluar bunga jantung pendek, kurang dari 150 cm. Mungkin ada yang tahu, tulis kolom komentar ya teman-teman. Oke, sekian review pohon pisang dari kebun mini yang ada di sini. Selamat sore dan sampai jumpa lagi. Jangan lupa like dan komen serta subscribe.